Presented by Rizky Alkhairiah, Guru Mata Pelajaran Ekonomi, Men 2 Palembang. Buka layar sambil bersila, belajar sering, tak kenal sela. Di era digital serba mudah pula, asal bijak hidup pun bahagia. Selamat datang di era digital, buatlah pembelajaran menjadi lebih cerdas dan menyenangkan. Wow! Where technology meets education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Alkhairiah, Guru Man 2 Palembang. Saya percaya bahwa pendidikan harus menjadi pengalaman yang menyenangkan dan bermakna. Oleh karena itu, saya selalu berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang kreatif dan interaktif, agar belajar lebih efektif dan efisien. Kahoot, Quizizz, Wordwall, Canva, aplikasi yang mudah digunakan. Semakin mudah jika didukung oleh device yang mudah digunakan oleh siswa. Pengguna laptop Acer, saya sendiri, dengan segala fiturnya yang ramah dan mudah digunakan untuk guru maupun siswa, mendukung pembelajaran to be smart learning. Yuk, cekidot bagaimana pembelajaran saya di kelas. Hari ini, esok, dan seterusnya, langkahku tak akan pernah goyah untuk mencerdaskan anak bangsa. Apa kabar semuanya? Baik, hari ini kita belajar apa? Ekonomi. Biar belajar kita berkah, kita berdoa dulu. Ya, Arkan silakan dipimpin doanya. Amin. Baik, siapa yang tidak hadir hari ini? Kemarin ya? Iya. Mana yang ketua kelas penghalusnya? Nihil ya? Nihil. Baik. Sudah siap belajar? Siap. Sebelum kita mulai belajar hari ini, silakan berdiri dulu. Kita senam dulu ya. Ayo, kita gerak. Lanjut ya. Oke, lanjut. Lawan arahnya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Permintaan itu apa pengertiannya, Alia? Permintaan itu adalah ketika individu membutuhkan suatu kebutuhan lalu memintanya kepada perusahaan. Ya, bagus. Contohnya apa, Arkan? Sebenarnya itu permintaan dari sebuah konsumen untuk memenuhi tugas seperti permintaan membeli teh. Mantap. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Selain permintaan, kita belajar tentang apa lagi? Faktor. Faktor permintaan.
6. Yuk kita lihat dulu slide-nya. Tujuan dari rumah ke sekolah apa? Belajar. Oke, ini tujuan pembelajarannya. Peserta didik mampu menganalisis pengertian permintaan dengan benar melalui berpikir kritis dan kreatif. Peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor permintaan dengan benar melalui berpikir kritis dan kreatif. Kita lihat slide selanjutnya ya. Minggu lalu tadi sudah dikatakan bahwa kita belajar mengenai permintaan dan faktor permintaan. Oke, bagus. Kita lihat slide selanjutnya ya. Assessment diagnostik. Silakan dibuka Google Form-nya. Ya. Silakan Google Form-nya dibuka, ini linknya. Ya. Milihnya ya. Udah? Linknya silakan diisi dulu, namanya siapa dan kelasnya. Dikasih waktu 5 menit. Kan dibuka bukunya. Boleh disimpan dulu handphonenya. Sekarang lihat buka bukunya halaman 81 ya. Nah, buru-buru kita mau ke fungsi permintaan. Itu nanti minggu depan ya. Silakan dibuka bukunya halaman 81. Kita lihat slide selanjutnya. Gimana assessment diagnostiknya? Bisa warga Indonesia doyan Jadi faktor-faktor permintaan ada berapa? 6 ya. Kita nunggu videonya loading. 6 itu apa saja? Jumlah penduduk dan juga prediksi harga di masa mendatang. Baik, nah coba ulangi bisa. Perumahan masyarakat. Namun faktanya kemudahan mengakses uang pinjaman menggunakan jaminan data pribadi ini begitu diminati masyarakat. Hal itu tercermin dari data otoritas jasa keuangan yang mencatat pinjaman online masyarakat mencapai 50 triliun rupiah dengan pinjaman modal yang berasal dari provinsi Jawa Barat. Nah, itu nilai utang pinjol Republik Indonesia membengkak. Jadi bulan ke lihat ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, provinsi dengan utang pinjol terbesar, provinsi manakah? Jeng jeng, apakah ada di sana Sumatera Jawa Barat. Mana yang besar? Ini dari otoritas. Kemarin kita menggunakan model pembelajaran apa? PGBL, Project Based Learning. Berarti ada project yang harus dihasilkan. Sudah selesai projectnya? Sudah. Dapat artikelnya? Susah nggak? Lumayan ya. Jadi ini untuk kelompok 1 tentang apa? Peran koperasi. Kelompok 2? Leasing. Kelompok 3? Fintech. Kelompok 4? Pinjol. Sudah kemarin dibentuk kelompoknya? Sekarang silakan duduk bersama kelompoknya. Lima. Oke. Kita lihat next slide. Lihat ya. Aturan diskusi. Kelompok 1 diawasi kelompok 3 ya. Kelompok 3 sebagai observer fokus mengawasi diskusi dan bertanya. Kelompok 2 diawasi kelompok 4 fokus mengawasi diskusi dan bertanya. Hai. Stop.
wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nafisa, saya Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, nama saya Aminatun Nabila Tunggadewi. Saya dari kelompok 4 dan saya ingin bertanya, apa prinsip dasar dari transaksi leasing dan bagaimana perbedaan dengan pembelian konvensional? Prinsip dasar dari leasing dan bagaimana perbedaannya dengan pembelian konvensional, gitu? Ya, baik. Dari transaksi leasing ini ialah ketika satu pihak atau leaser menyewa aset dari perusahaan lain atau pihak lain untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang dengan pembayaran sewa yang disepakati. Observernya kelompok berapa? 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Aslam Hanif. Di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Terima kasih. Isi dari Undang-Undang nomor 25 tahun 90. Saya akan menjawab soal yang ditanyakan oleh saudari Olivia. 3. Observernya kelompok 2. Perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Observer diperhatikan ya. Kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan apa itu fintech atau financial technology. Dari kelompok 2, izin bertanya, apakah otoritas jasa keuangan termasuk dalam financial technology? Dan apabila iya, mengapa bisa termasuk dalam financial technology? Mohon dijelaskan. Baik, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan Mbak Lisa dari kelompok 2. Oke, jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya R.A. sebagai generasi. saya Nawati Sita, Saya Muhammad Aditya Ajelio. saya Aminatun Nabila Tunggadewi. Saya menawarkan artikel kami mengenai pinjaman. Perkenalkan, saya Olivia Chandra. Saya izin bertanya, apakah ada sisi positif dari adanya fintech dalam pinjol? Cara menghindari pinjol ya? Ya, cara menghindari pinjol. Dengan cara kita membuat perencanaan keuangan yang baik, memiliki permintaan sesuai dengan daya beli kita. Bank konvensional akan memberikan pinjamannya dalam bentuk uang, sedangkan leasing memberikan pinjaman dalam bentuk barang yang selanjutnya barang tersebut harus dicicil atau diansur. Ya, baik. Evaluasi di link kuisisnya. Share ini kodenya. Kita share kode ya. Di sini di dada, letakkan di dada. Nadim. Simpulannya kita buatkan di sticky note. Kemudian according to your direction. Ibu, yes. Sabar, nanti pecah dia. Lah pecah ganti pula kita dah. Sokongan gitu. Terpaksa saya pinjol. Sangat seru katanya permintaan adalah keseluruhan jumlah barang dan jasa yang ia minta terhadap harga. Dan yang harus dijalankan oleh Mendua Palembang untuk mendukung program Kementerian Agama di bidang pendidikan, tablet maupun handphone Android untuk semua siswa,
dan jaringan internet yang lancar di semua area madrasah, menjadikan kenyamanan dalam proses. Kelas digital pada dasarnya merupakan solusi kelas berbasis teknologi, membantu untuk mengkonversi ruang kelas tradisional menjadi sesi interaktif dengan bantuan hardware terbaik dengan konten multimedia. Nomor 3, silakan. Jika sudah tak sayang, tolong bilang, jangan pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahmi dari kelas 11 S3. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Rizky. Soalnya adalah C sama dengan 60 ditambah 0,2 dikali Y. Dengan Y adalah 7000. Ditanya, saya Emedi Zaman, saya dari kelas 11/4. Hari ini saya belajar ekonomi tentang konsumsi dan tabungan dan laluin media TikTok karena belajar ekonomi jadi mengasihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Nabila dari kelas 11/4. Di kelas kami membahas tentang konsumsi tabungan melalui aplikasi TikTok. Membahas dengan cara ini juga memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya itu adalah akses informasi menjadi mudah dan juga menarik. Sedangkan akses secara negatif dapat resikonya ketergantungan konten yang sedang viral. Terima kasih. Demikian video dari saya. Smart School, Smart Learning, bermulai dari pendidikan.